dan seluruh yang hadir. Saya bersyukur sore hari ini bisa menghadiri satu forum yang menurut saya memang sangat-sangat strategis, karena di sini akan dibahas banyak hal terkait dengan permasalahan dan sekaligus solusi atas pembangunan desa dan pedesaan. Dan ini memang harus terus kita lakukan agar kita selalu paham peta permasalahan yang ada di desa, karena kita juga selalu ngomong kepada seluruh warga masyarakat desa, perangkat desa, agar di dalam merencanakan pembangunan senantiasa bertumbuh pada kebutuhan, bertumbuh pada masalah, bukan bertumbuh pada kemauan dan keinginan segelintir orang. Ini berarti bahwa kita terus membangun kesadaran diri mulai dari pusat, provinsi, kabupaten sampai ke desa terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, dialami, dan untuk dicarikan solusi, dan itulah hakikat dari pembangunan. Dari beberapa isu yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Dirjen, ini beberapa sempat kita diskusikan juga beberapa waktu yang lalu di dalam rapat internal antara Pak Presiden dengan kita beberapa kementerian yang terkait. Yang pertama, Pak Presiden menyoroti terkait dengan kapasitas perangkat desa. Beliau menanyakan, gimana sih pengembangan SDM perangkat desa itu gimana yang sudah terjadi dan sedang dan akan dilakukan agar terjadi inovasi-inovasi yang maksimal dalam pembangunan desa. Nah, kita semua kebingungan menjawab karena memang keberadaan perangkat desa itu unik, bukan ASN, bukan P3K, ya, bukan outsourcing, karena dia diangkat pada dengan basis usia, jadi bukan outsourcing, tapi juga bukan sumber daya manusia yang bukan. Jadi kita taruhnya bingung. Nah, pada kesempatan itu saya sampaikan pada Pak Presiden, memang ini masalah yang harus segera dicari solusinya, tetapi bukan kemudian ASN menjadi pilihan solutif, karena itu juga bukan jawaban Pak Presiden. Sebagai contoh, pernah Sekdes di ASN kan tahun berapa itu, kemudian hilang lagi kan, tidak di ASN lagi, akhirnya diperbantukan di kecamatan jadi dan itu dan seterusnya. Artinya ASN juga bukan solusi untuk perangkat desa. Perangkat desa adalah aparatur yang juga berbeda dengan umumnya pegawai dalam tanda kutip, karena perangkat desa itu memiliki tugas yang sifatnya tidak dibatasi oleh waktu. Jadi bisa jadi 1 kali 24 jam dia berstatus sebagai perangkat desa, termasuk kepala desa. Nah, itu langsung diperintahkan oleh Pak Presiden kepada Menpan RB untuk mencari solusi bagi upaya meningkatkan kapasitas perangkat desa sekaligus status yang lebih proporsional. Saya nggak yakin Pak Azwar Anas bisa mencari solusi terbaik. Nah, karena forum ini saya harapkan juga bisa memberikan masukan kepada Menpan RB, karena setelah dari pertemuan itu saya tanya, pengalaman saya menjadi bupati 2 periode itu kira-kira gimana untuk perangkat desa. Wah, ini juga PR saya sejak dulu sebenarnya. Saya jadi bupati itu sudah mikirkan itu. Nah, sekarang saya punya kewenangan, tolong segera dicari solusi agar peningkatan kapasitas SDM perangkat desa itu betul-betul mendorong percepatan inovasi, karena memang disitulah kuncinya.
Yang kedua, kita juga sering diskusi di Kementerian Desa terkait dengan konflik dalam tanda kutip antara kepala desa dengan perangkat desa, dampak dari pilkades. Nah, dampak dari pilkades. Akan saya sampaikan Pak Presiden, sebenarnya kepala desa itu usulnya Pak Presiden itu kepala desa seperti presiden, punya hak prerogatif untuk mengangkat perangkat desa. Padahal tidak mungkin yang boleh punya hak prerogatif Pak Presiden. Pak Presiden ketawa agak keras waktu itu gara-gara saya samakan dengan kepala desa yang ingin hak prerogatif. Ini juga masalah yang menurut saya sangat mendasar terkait dengan SDM kita. Nah, pengembangan peningkatan SDM di level warga masyarakat ini ada dua jalur sebenarnya. Yang pertama tentu jalur yang sifatnya menjadi sebuah keniscayaan yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat, baik disuruh maupun tidak disuruh, difasilitasi atau tidak difasilitasi. Itu terjadi proses supaya peningkatan SDM. Yang kedua melalui jalur kebijakan dari pemerintah desa. Nah, ini bagaimana kemudian dua hal ini bisa dilinearkan, disinkronkan sehingga kebijakan di level yang sangat mikro itu pada level desa itu betul-betul bisa linear, bisa simetris, bisa seirama antara upaya-upaya pengembangan SDM yang melalui kebijakan desa dan juga sekaligus hasil upaya masing-masing oleh warga desa. Yang kedua yang perlu saya juga mendapatkan memberikan headline-nya itu terkait dengan sinergi pembangunan desa. Ini sebenarnya sederhana kuncinya, itu data. Cuma sampai hari ini desa belum pernah dipercaya untuk mengelola data dan memberikan data. Yang tidak percaya sebenarnya juga dari kita, dari pemerintah. Ini juga saya sampaikan kepada Presiden. Waktu itu kita bahas dana desa yang selalu usulannya naik. Padahal kalau dihitung-hitung paparan dari Ibu Menteri Keuangan, dana APBN yang bergulir-gulir di desa itu hampir mencapai 300 lebih, hampir 350 triliun. Selain dana desa yang 70 triliun itu banyak sekali termasuk PKH dan lain-lain. Nah, terjadilah diskusi diantaranya bagaimana kalau dipercayakan ke desa termasuk jaring pengaman sosial, bansos, perlindungan perlinsos itu jadikan satu aja di dalam kebijakan alokasi dana desa sehingga mereka diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengangkat berbagai permasalahan yang terkait dengan jaring pengaman sosial. Saya termasuk yang setuju dalam tanda kutip dengan kriteria-kriteria khusus. Nah, yang mantan bupati malah nggak setuju. Wah, bahaya Pak Presiden. Kalau saya tanya Pak Saranas, sama kok nggak percaya sama desa, padahal pernah jadi bupati. Saya yang hanya ketua DPRD waktu itu, sekarang percaya dengan desa mampu mengelola dirinya. Oh, itu kan jauh. Kenapa nggak jalan dulu lalu tidak kita punya model? Nah, sehingga dana desa itu bisa saja total dana alokasi dana desa jumlahnya bisa sampai 5 miliar sampai 7 miliar, tapi semuanya ada di situ dan ini menjadi tanggung jawab bersama di desa. Ini bagian yang menarik juga untuk didiskusikan. Kira-kira kalau desa-desa tertentu diberi kewenangan sampai sejauh itu, kira-kira mampu enggak? Saya kok yakin mampu. Sama dengan ketika pertama kali digulirkannya dana desa, ada dua madhab. Madhab pertama meragukan betul mana mungkin kepala desa bisa dikasih tanggung jawab duit segitu banyaknya untuk dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagaimana seharusnya. Nah, kenyataannya hari ini kita tahu bahwa kepala desa, perangkat desa, masyarakat desa bisa dipercaya dan mampu. Nah, itulah makanya saya menggulirkan idiom atau jargon percaya desa, desa bisa, karena kenyataannya desa bisa. Gara-gara itu
ditambah Lubis Kutul Baris, ditambah SDGs desa, 3 ini saya dapat gelar profesor kehormatan. Karena saya tidak membayangkan menggulirkan beberapa konsep pembangunan itu, terus ketika ketemu orang bahasa, guru besar bahasa ngomong saya Malik, ini bisa ini dilihat dari sudut bahasa sosiolinguistiknya, itu akan menjadi sebuah konsep yang bagus, teori bagus di dalam pembangunan desa. Nah, sinergitas itu juga sampai hari ini belum bisa dilakukan secara maksimal. Hampir semua kementerian punya program di desa, tapi jalan sendiri. Ada yang lewat desa, ada yang tidak. Ditambah lagi pemerintah daerah yang juga buat kebijakan di desa tanpa melalui kepala desa misalnya. Beberapa desa di pinggiran kota itu mengalami permasalahan ini. Setiap saya ke wilayah desa pinggiran kota, itu di Semarang, di Surabaya, di Bandung, itu selalu mengeluhkan terkait dengan adanya komplek-komplek perumahan yang bupatinya sama sekali tidak ngajak ngomong kepala desa, dan di situ kemudian ada dualisme seakan-akan ada sebuah komplek perumahan kelas eksklusif yang tidak nyambung dengan pemerintah desa, padahal jelas-jelas itu ada di wilayah desa. Nah, ini juga menjadi keluhan para kepala desa terkait dengan sinergitas antar kementerian dan lembaga. Menurut saya juga sangat menarik untuk dilakukan pendalaman. Nah, yang juga sangat memprihatinkan untuk masa depan, ini kaitannya dengan bullying. Ini BUMDes. Terus terang saya sejak awal, tapi ini jangan dibuka dulu terlalu luas, nanti menganggap kita nggak percaya kan. Bukan karena kita nggak percaya BUMDes, karena saya punya pengalaman yang kurang bagus terkait dengan BUMD. Jadi saya di Jombang atau DPRD itu punya pengalaman yang sangat tidak bagus terkait dengan BUMD. Di Jombang itu ada BUMD yang mengelola apotek dan pelayanan kesehatan semacam klinik. Itu yang namanya tiap tahun, setiap laporan tahunan di DPRD, apotek itu nggak pernah untung, padahal besar, obatnya banyak. Dibandingkan dengan apotek-apotek kecil di tingkat kecamatan yang dikelola oleh orang per orang, itu jauh lebih jelas penghasilannya yang tingkat kecamatan. Sampai saya melakukan perbandingan apotek di tingkat kecamatan, 1 bulan berapa omsetnya dan seterusnya, saya sampai gitu. Ini hanya kecamatan dan orang tidak wajib ke sini. Sementara apotek kita yang masuk di dalam BUMD kita ini hampir wajib, rumah sakit itu amat masuk ke sini semua. Tapi nggak pernah untung. Ada saja itu jawabannya. Itu apotek. Belum yang lain. Nah, di provinsi, saya jadi ketua DPRD provinsi menghadapi masalah yang sama. Saya bilang waktu itu ke Pak Dekawan Gubernur, ayo kita katakan mana BUMD yang nggak bisa berkembang, ayo ditutup, daripada duitnya habis untuk operasional untuk ini dan seterusnya. Nah, sekarang saya dihadapkan pada BUMDes. Nah, ini juga masalah. Jujur, banyak orang mengkritik BUMDes dalam konteks itu, dan saya bisa menerima ketika mereka mengatakan, aku coba BUMDes nggak jelas nanti pertanggungjawaban masa depannya dan seterusnya. Itulah maka saya ngotot banget terkait dengan BUMDes ini, minta pendampingan dari STAN, minta pendampingan dari berbagai pihak. Akuntabilitas laporan keuangan harus punya standar yang jelas dan seterusnya. Ini bagian dari upaya agar keberlanjutan BUMDes ini betul-betul bisa diwujudkan. Nah, ini juga tolong menjadi bahasan serius menurut saya, agar kita sudah bisa mengantisipasi supaya BUMDes yang sekarang mulai bagus, ini jangan kemudian dalam situasi tertentu atau pada saat tertentu terus mengalami hal-hal yang pernah dialami oleh BUMD dan seterusnya. Saya nggak mau bahas BUMN, ya, nggak mau bahas BUMN.
Karena saya yakin BUMN tidak beda dengan BUMD. Sama. Saya kira itu demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.